Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Puspadivani, NIM A1D119025 dari R001 semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran IPA mengenai cahaya dan cermin. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya untuk kita terlebih dahulu untuk berdoa. Nah, Ibu minta kepada salah satu murid Ibu untuk memimpin doa. Silakan. Baik. Di sini Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Ketika Ibu menyebutkan namanya, silakan angkat tangan. Baiklah, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat lagi, Ibu punya jargon. Ketika Ibu bilang selamat pagi, anak-anak menjawab, pagi, 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 luar biasa, aku semangat. Bisa? Baik, kita ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, aku semangat. Nah, anak-anak kelihatannya sudah lebih semangat daripada yang tadi. Baik, kita langsung ke materi pembelajaran. Nah, di sini kita akan memulai pada tema 5, yaitu tentang pahlawanku. Subtema 2, yaitu pahlawanku, kebanggaanku, dan pada pembelajaran 1. Di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, khususnya pada pembelajaran IPA, yaitu setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Baik, langsung saja. Di sini kita akan melakukan percobaan mengenai cahaya dan cermin. Dan di sini Ibu minta untuk siswa-siswi sekalian membuat beberapa kelompok, dan setiap kelompok menyiapkan satu cermin datar. Kemudian setiap kelompok supaya menyiapkan 3 pertanyaan mengenai berkomunikasi menggunakan cermin. Lalu setiap kelompok bertukar dengan kelompok lain untuk pertanyaannya, dan nanti bergiliran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, pada buku siswa pada halaman 57 terdapat petunjuk mengenai percobaan tentang cahaya dan cermin. Nah, di sini ada berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Ibu akan menjelaskan sedikit. Untuk langkah-langkah percobaannya, yang pertama, duduk bersama kelompokmu. Yang kedua, perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Yang ketiga, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Yang keempat, diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya ketika cahaya itu dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Yang kelima, setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. Yang keenam, setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Yang ketujuh, pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Dan yang terakhir, buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Buatlah laporan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, baik, di sini anak-anak diminta untuk melakukan percobaan tersebut di luar kelas. Silakan memulai percobaan tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai cahaya dan cermin. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Tanpa cahaya, sebuah benda tidak akan terlihat. Cahaya diperlukan untuk melihat sekeliling kita.
Ada benda yang memancarkan cahaya, ada pula yang hanya memantulkan cahaya dari benda lain. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Matahari, api, lampu, dan kunang-kunang menjadi bagian dari sumber cahaya karena mereka menghasilkan cahaya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sifat-sifat dari cahaya. Nah, cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya bagi kehidupan. Nah, untuk yang pertama yaitu sifat cahaya merambat lurus. Saat berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Cahaya dari senter, arah rambatannya menurut garis lurus. Atau ketika kita melihat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui genting. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat masuk ke dalam rumah selain melalui celah-celah, juga melalui kaca jendela yang ada di rumahmu. Kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya matahari. Apabila kamu menutup kaca jendela rumahmu dengan menggunakan karton, maka cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumahmu. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat menembus benda yang bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya, peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita saat mengenai permukaan cermin, dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin berbeda-beda sesuai dengan bentuk permukaannya. Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayangan benda tegak dan semu. Bayangan semu adalah bayangan yang dapat kita lihat dalam cermin, tetapi di tempat bayangan tersebut tidak terdapat cahaya pantul. Yang kedua, besar dan tinggi. Bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sebenarnya. Yang ketiga, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya. Dan yang keempat, bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benda dan sebaliknya. Dan yang selanjutnya, di sini cermin dan cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai berbagai macam cermin. Jenis cermin dikelompokkan menjadi dua, yaitu cermin datar dan juga cermin lengkung. Nah, di sini cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan yang datar. Cermin datar memiliki sifat menyebarkan cahaya. Contohnya cermin yang digunakan untuk berdandan atau yang terdapat pada meja rias. Di sini sifat bayangan pada cermin datar yaitu yang pertama tegak, yang kedua sama besar dengan bendanya, yang ketiga jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dan yang keempat, bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Selanjutnya yang kedua yaitu cermin lengkung. Nah, cermin lengkung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung. Terdapat dua macam cermin lengkung, yaitu cermin cembung dan juga cermin cekung. Nah, di sini cermin cembung. Nah, cermin cembung ini adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya seperti kaca spion. Jika ingin melihat benda besar menjadi kecil dengan sudut pandang yang luas, bisa menggunakan cermin cembung. Dan sifat dari
Bayangan cermin cembung ini adalah yang pertama tegak, yang kedua lebih kecil, dan yang ketiga bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cekung sering digunakan pada lampu sorot di lampu mobil. Sifat dari cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya. Benda-benda di muka cermin cekung memiliki bayangan yang sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Dan untuk bentuk ilustrasinya, yang pertama, jika letak benda dekat dari cermin cekung, maka bayangannya maya lebih besar dan tegak. Yang kedua, jika letak benda jauh dari cermin cekung, maka bayangan nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin, tetapi dapat dibentuk oleh layar. Nah, anak-anak, sekarang kita telah berada pada penghujung pembelajaran. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Baiklah, di sini Ibu akan menanyakan kepada anak-anak apakah anak-anak senang dengan pembelajaran kita pada hari ini atau tidak, yaitu mengenai cahaya dan cermin. Jika anak-anak merasa senang dan bahagia mengenai pembelajaran kita pada hari ini, silakan menunjukkan tangannya seperti ini jika merasa senang. Dan jika merasa tidak senang dengan pembelajaran kita pada hari ini atau kurang menyenangkan, anak-anak bisa melakukan gerakan seperti ini atau menunjukkan rasa tidak senang. Baiklah, Ibu akan hitung mundur dari 3-1, lalu anak-anak menunjukkan gerakan tersebut, senang atau tidak senangnya. Baiklah, hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, anak-anak terlihat senang mengenai pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu harap untuk kedepannya anak-anak lebih bersemangat lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu meminta kepada salah satu murid untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu, persilakan. Baiklah, di sini Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak yang telah ikut berpartisipasi pada pembelajaran kita pada hari ini. Dan semoga untuk anak-anak bisa lebih bersemangat lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Kita bertemu pada pembelajaran yang kedua. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.